Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Anggraini di mata pelajaran IPS. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita masih membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita masih membahas tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan pribadi, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contohnya, sepatu dan pakaian. Sepatu kalian dengan sepatu teman kalian pasti berbeda, ya kan? Karena tergantung dari selera. Handphone, tipe handphone, atau cara berpakaian pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga sampai masyarakat. Kebutuhan ini dinikmati oleh anggota keluarga atau anggota masyarakat. Contohnya televisi, radio, jaringan internet atau wifi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia yaitu yang pertama, tempat tinggal. Perbedaan lokasi tempat tinggal mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Karena suhu di pedesaan relatif lebih dingin, berarti kan orang-orangnya identik memakai pakaian yang hangat seperti sweater, ya kan? Kalau di perkotaan kita memakai baju yang tipis karena cuacanya panas. Yang kedua, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kebutuhan manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita miliki akan mempengaruhi tingkat kebutuhan kita. Contohnya, bagi kakak kalian yang sudah di bangku perkuliahan pasti membutuhkan laptop, sedangkan kalian tidak membutuhkan laptop, tapi membutuhkan alat komunikasi yang lainnya seperti handphone. Yang ketiga, usia. Kebutuhan orang dewasa, anak-anak, dan remaja berbeda-beda. Contohnya kamu sama adik kamu pasti kebutuhannya berbeda. Kalau yang adiknya masih kecil, mungkin belum butuh handphone, ya kan? Yang keempat, ada pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, kebutuhannya akan semakin besar, ya kan? Karena apa yang diinginkan semakin banyak. Contohnya pengusaha sukses misalnya, karena dia harus meeting dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan jalanan macet, jadi butuh kendaraan yang percepat atau harus beli helikopter jadi tanpa macet gitu kan. Nah, itu semakin besar pendapatannya mempengaruhi kebutuhannya, ya kan? Kemudian selera. Perbedaan selera mempengaruhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan manusia karena antara kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya kalau perempuan butuh bedak, ya kan, terus butuh kunci rambut, sedangkan laki-laki enggak. Tapi laki-laki butuh spray rambut biar rambutnya rapi dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, alat-alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Contohnya barang yaitu makanan, minuman, perabotan, rumah, dan mobil. Contoh jasa yaitu supir, guru, penyanyi, dan dokter. Berdasarkan kelangkaannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda ekonomi. Adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Benda ekonomi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, benda ekonomi yang tersedia di alam, seperti hewan dan tanah. Dan yang kedua, benda ekonomi yang diproduksi manusia, yaitu benda berwujud seperti baju, kursi, televisi, lemari, dan sebagainya. Yang kedua, benda bebas adalah benda-benda yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari dan udara.
Berdasarkan hubungannya dengan benda lain, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang pengganti atau substitusi adalah benda yang menggantikan fungsi benda lain. Contohnya, jagung dapat menggantikan beras. Yang kedua, ada barang pelengkap atau komplementer. Adalah benda yang penggunaannya saling melengkapi. Contohnya, sepatu dan kaos kaki. Terus habis itu ada mobil, harus ada bensinnya, ya kan? Kemudian, berdasarkan tujuan penggunaannya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada benda produksi, adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain seperti kayu, papan, dan cat. Yang kedua, ada benda konsumsi, adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya minuman, makanan, pakaian, alat tulis, dan sebagainya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, barang mentah atau bahan baku adalah barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, kayu yang harus diolah untuk menjadi meja agar bisa digunakan, ya kan? Terus habis itu kayu juga bisa digunakan menjadi lemari. Jadi harus diolah dulu, ya kan? Dipahat dulu, diukir dulu, baru jadi meja, kursi, atau lemari. Yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contohnya, kain yang harus dijahit untuk menjadi celana atau baju. Yang ketiga, barang jadi adalah barang yang siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, nasi, tas, baju, sepatu, handphone, laptop, dan sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, butuh membuat skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya. Jadi, alangkah lebih baiknya kalian membuat skala prioritas. Jadi, kalian tahu apa yang paling penting dan paling urgent yang kalian butuhkan saat ini. Pada pertemuan kali ini, kalian tugasnya adalah lengkapi tabel di bawah ini dengan memberikan contoh yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kalian. Jelaskan macam-macam kebutuhan tersebut menurut pendapat kalian. Nah, di tabel ini kalian harus mengisi 1-20 barang-barang apa aja yang menurut kalian sesuai dengan intensitasnya, sifatnya, waktunya, dan subjek kepemilikannya. Saya kasih contoh di sini satu, misalnya handphone, ya kan? Menurut intensitasnya itu kebutuhan primer, ya kan? Karena sekarang tuh penting buat kalian, ya kan? Dipakai buat komunikasi kemana aja. Terus menurut sifatnya ada kebutuhan rohani, ya kan? Menurut waktunya adalah untuk keperluan yang sekarang. Terus menurut subjek kepemilikannya adalah untuk individu. Kalian bikin 1-20 bebas barangnya apa aja. Nah, tugas yang kedua, kalian buat suatu daftar skala prioritas kebutuhan kalian selama 2 minggu ke depan menggunakan uang saku yang kamu miliki. Dan buatlah kesimpulannya. Misalnya nih, kamu tuh sehari dikasih uang berapa? Nah, itu tuh habisnya buat apa aja? Misalnya jajan permen, atau misalnya es gitu kan. Harganya berapa? Kamu tulis, kamu total. Nanti kamu bikin kesimpulannya. Uang yang kamu punya tuh selama 2 minggu itu tuh buat apa aja. Tulis 14 kebutuhan ya, karena kan 2 minggu, tapi dikumpulinnya hari ini kan. Karena kan dari kemarin-kemarin tuh kalian pasti udah jajan dong. Kalian harusnya tahu apa aja yang kalian kira-kira keluarkan setiap harinya. Kerjakan di buku tugas ya, atau di buku latihan. Segera laporkan ke PJ kelas kalian masing-masing apabila telah selesai dan mengirim email. Sertakan bukti screenshot tugas ke PJ kelas. Untuk emailnya dikirimkan ke ria8927@gmail.com. Ingat ya, kirim emailnya hanya 1 kali, nggak usah double-double. Dan tuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Sekali lagi ya, jangan lupa.
Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke email saya. Nama, kelas, dan nomor absennya juga jangan lupa. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.